Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evitri Siregar. Di dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya dari mata kuliah psikolinguistik. Saya akan menyampaikan tentang landasan neurologis bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia, dan di dalam perkembangan bahasa tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi sebuah bahasa. Faktor yang pertama yaitu berasal dari diri kita sendiri atau faktor biologis. Faktor biologis ini lebih kepada bagaimana genetika mempengaruhi bahasa. Dan ada satu lagi faktor yang terpenting selain biologis, yaitu adalah faktor neurologis. Faktor neurologis ini faktor yang mengaitkan antara bahasa dengan sistem otak, karena di dalam berbahasa otak itu mempunyai peran penting untuk menyampaikan bahasa. Ternyata faktor neurologis ini sudah sangat berkaitan dengan bahasa itu sangat erat, karena faktor neurologis ini kodratnya memang sudah ada di dalam diri manusia dari sejak lahir. Nah, di dalam proses pemahaman bahasa itu ada namanya proses enkode dan juga proses dekode. Kalau proses enkode itu adalah proses dari pemikiran menjadi sebuah komunikasi, sementara kalau dekode itu adalah dari komunikasi menjadi sebuah pikiran. Nah, dalam proses pemahaman bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatik, enkode fonologi, lalu dilanjutkan dengan dekode semantik dan juga dekode gramatikal. Proses ini dikendalikan oleh otak beserta fungsi-fungsinya, dan sekarang saya akan menjelaskan struktur otak manusia. Struktur otak manusia itu terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah perkembangan dari ukuran otak tersebut, dan fase yang kedua adalah perkembangan dari reorganisasi dari fungsi otak tersebut. Masuk dari reorganisasi fungsi otak tersebut adalah bagaimana otak tersebut mengembalikan fungsinya ataupun mengalami perbaikan dari fungsi-fungsi otak dan menjadi sesuatu fungsi yang baru. Adalah fase munculnya fiber-fiber pada di daerah tertentu. Jadi fiber-fiber ini diibaratkan sebagai kabel listrik yang mengalirkan aliran listrik untuk menggerakkan atau meletakkan sesuatu. Jika diibaratkan dengan berbahasa, jadi fiber-fiber ini memberikan aliran kepada otak manusia, dan otak manusia itu akan memberikan proses pemahaman berbahasa untuk manusia dan menjadilah sistem komunikasi. Fase yang keempat adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Ini dimaksudkan apabila muncul dari hemisfer kanan, ia akan menggerakkan sisi motorik sebelah kiri manusia. Kalau misalnya dia muncul dari kiri, maka akan sebaliknya dia akan menggerakkan dari bagian kiri si tubuh manusia tersebut. Nah, dari sini tampak jelas bahwa otak manusia itu mengalami evolusi dan dia memberikan pemahaman bahasa dari yang sederhana menjadi yang rumit. Ini semua sangat terkaitan antara otak dan juga bahasa. Setelah membahas tentang struktur dari otak, selanjutnya adalah bagaimana hubungan otak dan juga bahasa. Nah, ini akan mengkaji tentang bagaimana hubungan otak dengan bahasa dalam kajian neurologis. Jadi, hubungan otak manusia dengan bahasa ini dipengaruhi dari otak kiri dan otak kanan yang bekerja dengan perilaku manusia. Selanjutnya, bagaimana jika terjadi kerusakan pada sistem otak? Nah, hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan ataupun adanya ketergangguan di dalam menghasilkan dan juga proses berbahasa. Inilah yang akan mengakibatkan gangguan dalam berbahasa. Gangguan berbicara adalah cedera pada otak yang dipengaruhi oleh sistem yang rusak di dalam otak. Nah, hal ini akan mengganggu dalam kefasikan berbicara, seperti contohnya itu adalah gagap. Untuk komunikasi linguistik, di dalam otak itu ada yang dinamakan dengan korteks otak. Nah, di dalam korteks otak ini terbagi atas dua bagian lagi menjadi area Broca dan juga area Wernicke.
Apabila terjadi kerusakan pada area broca, maka ia akan terganggu di dalam kemampuan membaca dan juga menulisnya, dan keraguannya di dalam berbicara, sehingga akan mengakibatkan gangguan berbicara yang seperti saya sebutkan tadi adalah gagap. Nah, tetapi walaupun mereka susah untuk melakukan proses mengeluarkan bahasa, tetapi dalam menangkap bahasa tersebut mereka masih bisa. Hanya saja untuk memproses bahasa untuk keluar dari diri manusia itu mereka ada terkendala dan terjadi sedikit ketidakfasikan dalam berbicara. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai landasan neurologis bahasa. Saya harap ini dapat bermanfaat dan juga bisa memberikan satu wawasan kepada teman-teman yang melihat dan juga menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.